Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum ayo kembali ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasude tok niku ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat ku ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadda ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka napa tasbihan. Terus kita baca tasbih itu lebih top ketimbang malaikat ning bab ini. Karena malaikat ketika Allah ngendikan sapa wong paling maca tasbih ning aku, jare malaikat kula. Ya sekaruan kowe roh aku, roh swarga neraka. Sing top iku manusa, ora roh tapi oleh tasbih semangat. Runtusan bariku mangan tanduk. Istighosah gedhe-gedhe bar mangan tanduk. Sayange sitok nara disangoni gremeng cara ikhlas tok tenan. Rajane iku wis bener rajane, bener separo semangatin. Bareng mulai totalan iku sing more ra bener niku. Tapi yang jelas niku ada peristiwa yang nggak ngerti itu penting. Wow. Kamu punya pembantu, cerdas, punya logika. Duit roh illatul hukmi. Batu itu angkat karena di bawahnya ada uang dolar, ada emas. Pasti nanti kalau diperintah lagi dia tanya, kenapa harus diangkat tuan? Ada apanya? Sehingga hubungannya dengan tuannya itu untung nggak untung, prospek nggak prospek. Beda kalau kita ini bodoh. Pokoknya dikongkon gini apa? Nurut. Wong sing ngongkon majikan. Dan itu hubungan kita dengan Allah, saya model goblos kan sholat ya sholat, ra usah takok. Nak sholat kula mlebu swarga napa mboten? Nak mboten nggih rugi Gusti. Lha iku ibadah tujar, ibadah pedagang, ambek pangeran pikirane untung napa? Rugi. Wonten sing nyembah pangeran, kenapa kan nyembah aku? Wedi mlebu neraka Gusti. Lha iku ya ibadah budak. Dadi nurut mergo wedi dipenjara. Sing wong bener tenan iku ibadah sing ra mikir. Kenapa kau nyembah aku? Ya panjang jangan pantas disembah jenengan pangeran. Wis ngoten tok ampun. Selesai. Mulane ulama-ulama nampun kelima nu gadah donga kula napa dongane. Allahumma imanan ka imanil ajais. Kula kepen iman kados imane tiyang-tiyang lugu. Yes iman nggih iman mawon suwun pangeran wis maca tasbih. Ora usah kakean napa? Perhitungan. Terus nak sampean kakean mulai repot. Kalau yal Indonesia mergo untuk gaji ya repot. Senang pengajian mergo dene lakon, agak lakon terus ngantuk ning pojok. Mulane kula nate wonten khotib ngamuk. Ono khotbah kok turu. Khotibe ngamuk. Misale kowe ora lakon, ya khotib turu malah lucu, dolan angrungokno turu iku pantes. Iku ora hasud mek kowe pira-pira, ora usah mbok lorohi napa? Turu. Kan dene cah iku jenis hasud, nak ngrungokno malah ngoreksi salam, aduh ben turu. Terus ini Gus ngoten alhamdulillah yuk lah ngaji sing khatam terus separuh-separuh. Dadi barokah turu ora roh salam. Nek sing ngrungokno terus malah terus ngilingno. Wong lali selawat, lali wasiat bitakwa. Malah repot. Dan kalau kepengin tiyang Islam sedanten niku niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku gampang banget. Piyambake pas ngaji ngeten iki wonten canom. Niku beto pacul, Nabi diliwati mawon. Sampai sahabat-sahabat komplain. Bocah kok kurang ajar ngono. Nabi ngaji ora leheran malah terus ning sawah. Tapi apa kata Rasulullah? Bocah iku hebat. Mergawe demi keluargane iki ajaranku. Nyukupi keluargane ben gak jaluk-jaluk nggih napa? Ajaran. Kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam legowo. Bisa saja yang datang ini baik karena kepengen ngaji. Sing tidak datang juga baik. Mungkin saya lagi diamuk bojone kon isa-isa. Kon ubah-ubah. Tawang rumah anake, ngrumat ibuke. Mboten usah divonis, ono pengajian Bukhari kok ora teko. Ajaran Imam Bukhari sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ngrumat anak, Bu. Nah saiki nek arang ngrumat bojone diusir ke ngomah. Mempertahankan hidup itu ya ibadah. Semoten ngomong pokoke kabeh ku apik. Sing elek maksiat mun niku. Sing elek niku napa? Dulu era ulama itu orang selegowo itu melihat fenomena. Wonten Abu Bakar, nak wiridan timi. Lundun, nanti pinggirnya boten pireng. Ditakoki, kenapa kamu lonton? Kula niku isin, kaya ngomong mbek sapa. Tiang sing kula panggil, innal ladzi yunajini. Tiang sing kula panggil, unaji niku yasmauni. Dan itu pernah dilakukan suatu saat sahabat itu ndonga banter-banter mbek Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kowe iku ndonga mbek wong sing ora budhek. Kok banter ngono iku lha opo? Suatu saat Nabi pirsa Umar nak wiridan banter ra karo. Ditakoki, "Umar, lha kowe kok banter Abu Bakar lire?"
Kula nglawan ngantuk kula. Ya akhirnya ya kabeh ku apik. Segampang itu Nabi memberi apresiasi tentang tiang-tiang sing kabeh ku mahabbah lillah wa li rasul. Kula bola-balik cerita. Wonten sahabat niku nak sowan Nabi niku mersani wajah Nabi. Terus nyifati tidak ada wajah sebaik engkau. Iku ya apik. Tapi banyak juga sahabat yang melihat wajahnya Nabi itu tidak berani. Sehingga ketika era tabi'in, sifli wajah Rasulillah, aku cerita di wajah Nabi kaya apa? Fabaka, orang ini nangis. Jong aku ora delok Kanjeng Nabi. Lho jenengan rak sahabat, kok ora delok Kanjeng Nabi. Haibatan minhu, aku iku sungkan, aku gak wani. Dadi sing tukang delok nggih sae, sing rawani delok nggih sae. Dan ini yang dibahas Imam Bukhari, orang istihad itu yang benar pahalanya 2, kalau istihad yang salah itu pahalanya. Karena memang masalah istihad itu repot. Kalau ini sederhana hormat Ibidin, hormat Habib Muhammad Bakil, kalau ini sinau kitab Muwafaqah. Niku kata beliau, illatul hukmi itu menjadi sesuatu yang mandub menjadi makruh. Misalnya ngrungokno khutbah itu sunnah. Tapi nek ngrungokno golek salah khotib, mergo sing khotib rivalem. Jenis ngene iki ora disunahno ngrungokno. Paham nggih? Iku jenis pengintai, paham nggih? Boten mustamek ta napa? Pengintai. Jadi orang ngrungokno khotib kepen itiat atau nasihat tapi kepengen roh napa? Salah. Nah itu sangka mandub sesuatu ngrungokno khutbah napa? Mandub tapi jadi masalah. Nah itu barokahnya istihad. Malane wau. Nak adzan swara api malah nguru-nguru turu, mbek swara elek terus wong wapoh. Ape baleni turu mergo sistem otaknya berontak. Kok swara ngono kok payu yo. Yo ora mboten fatwa cerita mawon, sampean terserah anut kula apa mboten. Iki kebangetan cah arah anut itu. Ya terus niki terus terakhir kalau cerita barokah raro. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekali ngendikan tuh nyata, nyata itu ya nyata. Misalnya wudu nyeblokno dosa ku nyata. Suatu saat wonten tiyang mukasyafah. Mukasyafah niku nak ana wong bar wudu didelok dosane ketok. Sehingga wonten nyuwun sewu tiyang sepuh wonten badhe wudu tub anizina. Mbah kowe wis tuwek aja men zina wae. Wonten canom tub an simai alatillah. Tub an samai alatillah. Kowe wis amen dolanan musik ya. Mesti wis profesimu amen ngono. Terus wonten malih canom senengane tukaran mbek bapak ibuke. Tub an ukuki walide. Kowe aja beman ngarani wong tua. Abu Hanifah ketika kasus itu tahu betul. Mungkin kalau dosanya zina itu batangi khinzir, batangi celeng, nopo babi. Nak dosane misal wong tuane mungkin kodok buat tikus. Nah sering ngrungokno musik mungkin nggih sore kan apa lah. Tingkat seringnya, tingkat ngayale niku. Kan wonten sing ngrungokno musik ku sae, wonten sing terus ngayal. Go penyanyine ayu bojone ra ngono kan macam-macam tiang lho. Lah nek sing ngoten masalah, lah nek sing sekedar ngrungokno musik terus ngilangi bingung ya ben muga-muga dimaklumi pangeran aku. Walhasil niku Abu Hanifah niku ketika mukasyafah niku terganggu. Wong Kanjeng Nabi ngajar noman satara musliman satara. Wong iku ora oleh delok epe tiyang lintu. Kok aku barokah mukasyafah ngerti epe wong. Ini mukasyafah model apa? Kok malah ro epe wong. Akhirnya nangis ning pangeran njaluk mukasyafah ditutup. Lah kowe iku ora mukasyafah, berarti kowe di makom sause makome Abu Hanifah. Dong nggih. Abu Hanifah mukasyafah dhuwur terus golek dhuwure neh ora usah mukasyafah. Lah kita sudah di situ. Wis pokoke sing syukur urip wis pokoke iso maca Bukhari ya kepenak, ra iso maca karek ngrungokno nggih kepenak. Wis pokoke penak. Terus tiyang Islam niku penak. Wis pokoke penak, wis pokoke sing ra penak maksiat pun nang. Ruwet maksiat itu. Ruwet, pokoknya maksiat itu bukan kepenak. Sampai nara rasanya jadi wali, maksiat itu enak Gus, berarti kira wali. Tiang nak pun parak pangeran. Itu Nabi, nak kerungadan sampean kan, waduh cucu kok wis isak, cucu kok wis subuh, dianggap masalah. Rasulullah itu buatan melebu metu. Niku nak Bilal rawuh, as-sholat ya Rasulullah. Tapi aja tiru. Riyen macam Bilal itu notok dalamnya Nabi, as-sholat ya Rasulullah. Niku Bilal terus, Kanjeng Nabi terus senang. Arif Nabi ya Bilal, aku kayak istirahat tapi apa? Sholat. Lalu Nabi indikan wa qurratu aini fi sholat.
Jadi kayak apa orang-orang baik itu? Ya caranya dilatih dengan akal. Jika kamu bisa senang kenal pejabat, kenal kiai gede, kenal artis, kenal tonggomu, mosok kenal pangeran ra seneng. Kowe iso muji mobil, muji duit, muji banyu, muji es. Wong es yo trimo es anyep terus mbok puji, "Wah enak ngombe es seger." "Wah enak mangan sate, wah enak." Iku bocah TK ya iso, copet ya iso, maling ya iso, profesor ya iso, kiai ya iso. Dadi nyifati ngene iku mustarab, angger wong napa? Iso. Tapi nak nyifati enake tahajud nak ra wong saleh ra iso. Nyifati enake napa? Tahajud nak ra wong saleh ra iso. Kowe seneng dhuwit. Nyuwun sewu wong nganti dadi copet ya seneng dhuwit. Nganti dadi koruptor mergo seneng dhuwit. Wong nganti mergawe koyo ngono ya seneng dhuwit. Terus ki muni ngene, dhuwit iku penting. Ya cah cilik ya roh kabeh wong ya roh. Tapi nak sampean kepen saleh, mbok saleh. Tahajud itu penting. Tapi ora ono ngandel insyaallah. Tapi ini kan maksudnya kowe ku latihan iso nyifati sesuatu sing ora mustarab, sing mau orang-orang spesial. Ibu cerita mawon sama rata tersinggung maksudnya niku wa qurratu aini bisalah. Mergi ke logikane wae. Pejabat suatu saat yo kapundhut, kiai yo kapundhut, artis yo mati kabeh, kiai yo kapundhut semuanya. Tentu kita kenal orang-orang yang makhluk ini masalah. Nak mbok lebokno ati, sing mboten kapundhut namung Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terus suwenang, ya Allah saya ingin kenal engkau karena kenal engkau ini abadi. Fi hayati wa ba'da mamati. Tapi kenal manusia itu tidak abadi. Akhirnya wiridane Allah. Nikmat. Lah kok soal laline ya lali wong jenenge manusa. Tapi aja suwe-suwe laline bariku eling neh, bariku lali neh. Tapi apapun itu baru kayak ngaji kita ngerti pentingnya kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal manusia sausé mati tidak bisa nolong kamu. Tapi kena kayak kenal Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Yang terakhir kula badhe matur tentang usul fikih niki terakhir kula matur. Lafat-lafat sing teng hadis niku kedah dianalisis pakai usul fikih. Niki sarai Bukhari kula waos. Misale ngeten. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Itu jelas Nabi menyebut kalimat terakhirnya itu bilang la ilaha illallah. Tapi nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika badhe wafat intaqala ila rafiqil a'la. Niku wiridane Nabi ku Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, kula siap berteman atau bergabung dengan zat yang sangat mulia. Ini ku jenengan Allahumma ar-rafiqal a'la. Juga sebagian riwayat dan itu yang dipakai nutup kitab Bukhari kalimatani habibatani lirrahman khafifatani napa alal lisan saqilatani fil mizan subhanahu wa bihamdi subhanahu wa ta'ala. Terus sarah-sarah ngendikan ini kalau waos nggih kersane jenengan ngertos setiap nabi ngendikan tuh ada semangat makna, tidak harus sepersis la ilaha illallah. Karena nabi sendiri ketika wafat niku mboten lafat niku tapi Allahumma ar-rafiqal a'la. Yo kados kula nu gadah tangga kiai oleh donga mati Jumat utawa anane tenanan. Marine niku kula gojlok. Kenapa sampean seneng mati Jumat? Mergo fadilah kapundhut Jumat ngene-ngene, kala Rasulullah ngene, nganti nyebut hadis pirang-pirang. Terus kula nyak bekur. Oh ngaji ra khatam. Lah kok iso, Gus? Sing ngendikan pentingnya kapundhut Jumat itu kapundhute Senin namanya. Terus akhir iya Gus. Akhirnya terus Gus gak Jumat Senin yo apa. Maksud kula yo aja terus fanatik. Ngono kiai kapundhut setuah. Kiai soleh sayang matine setu ora usah ngono terus akhirnya jodoh karo kula ngono iku Gus kula tuan mati Senin bareng asar jam 2 iku loro wah sida iki sida asar tandeni sama asar gak mati berarti wis rodok Selasa wis jam 2 mati tenan jebule waduh tenan akhirnya napa. Maksud kula memang Nabi dawuh mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Tapi wonten tiyang kok Allah nggih cekap, subhanallah nggih cekap. Sing penting kalimatun thayyibah. Niki kula waca nggih sarai kersane sami-sami enak. Sing penting aja muni BPKB terus ngono. Maksud Nabi wasiate urusan apa? BPKB urusan dunya kan. Kula wasil bismillahirrahmanirrahim. Niki wa atroja fi hadisat tasbih wa khatama bihi sahih. Nyatanya Imam Bukhari menutup kitab Bukhari itu dengan hadis tentang apa? Tasbih.
bukan tentang kalimatut tauhid. Terus kata syarahnya, ya kalau ngasih kata syarahnya, karena yang dimaksud mangkana akhiru kalami la ilaha illallah wa dzalika li anna haqiqatat tasbih wa at-tanzih amma la yaliku bi jalali wa kibriyai. Yang dikatakan la ilaha illallah itu butuhe kowe itimat Allah kayak wow kalau ngajarno jenengan. Kowe muni Allah mergo yakin setelah kamu mati, keluarga kamu, teman kamu, mitra kamu ndak bisa ngurus kamu. Yang bisa ngurus namun Allah Subhanahu. Kamu di keyakinan ngoten juga tanzih. Tanzih itu memposisikan Allah tidak terkejar oleh makhluk manapun dan Allah itu zat yang luar biasa. Dan kamu mengekspresikan itu dengan melafadzkan Allah. Ini gue ngimpun cekap sebagai apa tasbih. Terus li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat. Wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhir kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ma'lum kana ghairu hadhil kalimah wa huwa qauluhu ar-rafiqal a'la. Jadi Nabi piyambak yang mengajarkan la ilaha illallah ketika beliau intaqala ila rafiqil a'la dawuh seperti Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya kata wau, ya bener Nabi ngendikan fadilah kabudut dina Jumat, tapi Nabi piyambak kabudut dinten Senin. Jadi fadilah iku sing penting padha apike niku ora usah mengikat nemen-nemen kok repot. Kaya fadilah salat kok kiah nggih sae, ngapiki wong tuwa nggih sae. Ora maksiat ngene apa? Sae nekani majelis ngaji nggih sae. Kowe nek di bakat hasud ngendhalekno hasatem nggih napa? Sae. Hasud namun bakat niku nek ora budiken ora elek wae. Lha iku Nabi gege solusi, jongken ade watak hasud. Wa idza hasatta fala tabi kowe hasud ra apa-apa. Tapi hentikan di hati kamu. Aja mbok implementasekno terus kepengin wong liya gugur, wong liya jatuh. Lha jenenge wong yo kudu hasud ben seru, tapi kelola. Napa? Kelola. Misalnya gue seneng wong ayu, ya normal, wong ayu seneng sahabat, tapi kelola. Tapi saya kurang seneng aku, alhamdulillah. Sok aja dikelola. Gue roh alpat ya seneng, tapi apa yang numpai kok ditaboki sing duwe. Sok aja hasil dikelola ben ra sida. Ngene iki mengke kesapang badhe maca selawat asil, kula maknano sekedap. Pokoke ashil adzalimin bidzalimin maknane di antara dongane wali-wali riyen niku ya Allah, semoga wong fasik-fasik diurusan dhewe wong fasik-fasik. Ben gak ganggu tiyang napa? Saleh. Ini jenis ashilid dzalimin bidzalimin. Terus wa akhrisna min bainihim, keluarkan kita dari komunitas dzalimin salimin. Kita dalam keadaan apa? Selamat. Nah, ini pun urun maknane, Gus apa urun nyanyine, ini pun kerja sama yang baik. Kalau cerita sedikit, kalau niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo apa wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok, berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kantonnya iki kula niku dhewe ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam itu kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatur Rasulillah, ada qitatur Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mulang matematika. Mbak cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyafi dikan mulang malaikat. Mereka malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk? Imannya Amudi yang enggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1 miliar, 1, 2. Semuanya, berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka 1. Mbok alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh faktor minallahil wahidil qahhar. Disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa iku wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka napa?
Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Fikri Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husulul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing boten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambarnya sampean elek, cek apik tetap dimulai satu titik. Jadi alam raya iki dimulai satu nuqtatil wujud. Niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Karena kalau hadil alam is kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya enggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan, itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam ku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim bareng pas do ayat amkhuliku min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya mbak sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma afqalu minal akhar. Sing disebut Nabi kitab bahwa wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula ada kitab Hilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada kitab Ihya. Niku di antara fatwanipun wa alika bimudawamati mutalaati kitab Hilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku di antara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen Qutbiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk yang disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian Qutbiyai pun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik kula pun sinau niki hatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maro'a sing sitok tawaduk ngendikan wajib nabi bidu atim musjad. Terus riyen dialek niku Quran. Sebab niku Quran ini pun munsajim, pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kalau bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki ra dimlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'adhalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa. Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu maka harus.
Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik drungane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi sirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani sirik ya terlalu la ilaha illallah kok sirik piye Gus. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena ngelafadzkan. Nah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik, koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang mohon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jangan kalau ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah itu mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnak. Zawasnakah. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku tarokus sifah hafalan yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Bangun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus itu nikah itu sudah benar. Lah niki kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum wa fihi dalilun anal ilma aqwa minal amal. Ini termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu, karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong. Iku wong yo darani yo oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin jambi wasfa ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asma. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa, niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nur yamsi bihi finnas. Walam yaqulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea itu malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan itu nangis. Akhirnya aku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Iya hukumnya masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid.
Karena Nabi menghentikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah, niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu sholat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim bi. Sampean kudu yakin, pokoknya kerja al-haqqi wa zakal apa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zaid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaumiyah gitu, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit urun semen? Yo ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran, ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada, itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu, diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap memberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun farikoh, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadaddin? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju, beliau ngendikan al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adzaru anahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung ini kata bapak. Ini bapak Guyan. Tapi wali basa Jawa loh, ndak wali yang di kitab-kitab itu ndak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau enggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam. Karena ada masail fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Jadi kalau Anda terkenal wali, dengan mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae, kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita manane karomatul ulama adharu min karomatil alim. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madhab Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis. Disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalfal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari.
Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat. Di depan umum. Ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarohu ala atikihi. Jadi usia lagi ragam, pegawai nopo SBU. Yang penting semuanya nutupi nopo. Tapi itu barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis, terus ingat hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadus Sadat, Mu'tamadul Alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus PDS pakaian ngene ya usah anggap ae kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus gak cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor, atau rondok ngidul, soalnya. Nah, Bahmun longgar, Habibur Rahman dia longgar, rata-rata udah longgar, alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori guys, kalau untuk ngulon pas lu Afrika di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau yang bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda dok, iya yang bener sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus, iya boleh aku goblok, ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti nggak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua. Jangan egois nuruti madzhab Anda. Sama barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti Muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia Muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi Muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar Al Asqalani. Andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasude tok lu mun ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat ku ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat, iku nek ra sida malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun ta'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan itu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik, kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top. Kemudian dia ingin pesaing, kompetitor. Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saat tahajud? Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, lodang itu topora, ribet. Nak turu wis aman. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullah. Bukan sekedar tarokal ba'dal ma'asiyah, tapi tarokal ma'asiyah kullah.
Makanya Imam Ghazali ya punya aja riwayat. Nanti di akhir zaman, afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini kayak Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fiqh. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus Al-Um. Kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat, tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang. Bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda. Ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng. Unta yang tidak gudikan, yang tidak budisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut budisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabnya. Faman akdal awala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya. Maksudku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi semuanya diselesaikan apa? Iya. Makanya saya senang sekali saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya ada tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang kalau kamu terkenal niati syiar karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati fumul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sama tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, marro'a wajah kaya saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun. Kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah, kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang, jangan diatur Habib Rahman. Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al-arwah junudun mujan. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung ke saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu asul adab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul adab. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak kan? Kan aneh. Kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojol lah sebenarnya. Allah selamat sangka mata yang pernah digu macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu macam. Dan itu kalau ilm, saya lagi ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang begitu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtisalul awamir wastinabun nawahi. Ya istinabun nawahi itu kan enggak modal. Kamu di rumah
guyon sama anak istri tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasane orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud, tapi itu kan butuh potongan lah, butuh soleh sing agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibnu Abbas, la na'jilu bisalamati syai'an, saya tidak pernah membandingkan selamat. Artinya yang paling penting itu tarkul mas. Tetes kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman, semua keluarga Habib Ahmad, semuanya keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga. Diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia. Beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu. Itu diswiping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saat 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi nggak pernah kurban. Karena kalau dia korban, dua beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua. Dan al-ajub biqadrit, tapi Nabi itu tofa rokibat, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak nekuni ilmu kayak Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwon beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana naw insanun unzur ila mahabbatil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zatat mahabbatul ilm zatat insaniyah. Yang terakhir jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Abdurrahman Sekar, ada Habib Abdurrahman Bilbaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW. Dan saya meskipun modern nggak pernah merubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasbih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun. Bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda. Doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah. Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa enggak, sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok maksiat atau apa kita ya wis rodok tahu, masih rodok tahu, misalnya enggak sampai zina ya delok, bodoni ya sering, tobat ya sering, soalnya sholatu amalan sholihah wa akharana. Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja. Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawei Sayyid Abdul Al-Haddad, basyir bil wasfi. Sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kon bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilaha. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku hak, nak la ilaha illallah, nak ora tu udah dini la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko diganti apa?
Allah. Kalau ya ora modifikasi ini piye pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut nggak mustajab. Nah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap gak ada gunanya gue disini nekani maulid, sholat, saiki kurang efek. Pas itu berarti gue suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Dia sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhiru kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Nabi ngendikan Nabi ra ngarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau enggak ada pokoknya dakhalal jannah, siapa penyelamatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis ini. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah. Sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syed Abdul Haddad. Ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna. Allah arhamur rahimin. Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean. Saya, kita tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutane yo tahu 3 jam. Ruwet wae nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah lahul asmaul husna. Allah lahus sifatul ula. Allah arhamur rahimin. Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi. Sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih, kula ngapunten kang kathah dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan terus tapi kula nggih iktidar Gus. Boten pati wani kula mriki kene soe kula kepen akrab Habib Rahman kula insyaallah gadah takriran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad karena saya nyari padanannya itu gampang sekali karena yang beliau ngendikakno itu kabeh itu masbuh ya, insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat terus kula niki mboten madheh basa-basi tapi pancen zaman kula teng sarang di antara foto yang saya pasang di kitab Ihya saya itu fotonya Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad. Kula terangaken ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Labalan malih nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau mateni wong itu wis cara beragama itu rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitakotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak.
Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Ndak orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ten yo ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu dia tidak ditakoki bae pangeran dong ngerti apa takoki. Ilmu bisa nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampean. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. So ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka nopo sekacau kan. Nah sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, nopo tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga robbana zulamna sana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis rawang akeh maksud ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Robbana zalamna anfusana, sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niki, mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Nah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am.
Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? U'titu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insyaallah di sepuro pengiran. Dadi ana wali dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang apa alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa ambek sing kritik. Mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham tuh pancen ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling takam KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak.
Pemenang saiki KPK ini mulai disoal jadi aman akhirnya. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe di pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemimpin ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mulane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ra keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah, ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya ada umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, keduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan, makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Nah, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai tulis saja. Misalnya sampai nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke berduaan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh itu sudah, itu kalau se-Indonesia,
Itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah, buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun sewu saya ada sombong banyak Gus Alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan din kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani abdi amanaf kesini, ya bani fihir kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri, jadi nabi seklunak-klunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jame. Kumpulannya pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ayo ono ning kono. Sing gak ono ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek cara sitok ya ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang ku cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Ada maafnya barang, maaf. Tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan. Mulai ngaji ini untuk bab sholat. Enggak apa-apa.
Loh, itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masani benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya ku kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin nanti. Memang ikut tak? Masa ikut? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki cek kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajar. Lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerti maksudnya orang diganda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara apa? Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku cek piro? 24, kira-kira ya digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok wis rame. Wis rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Wis gak apa-apa sing penting muni hadis sing tok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang, bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nah kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu Bang. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat.
Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah, tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gue sebagai Jumatan, mlebu bar pas aktif, wakai wong ayu. Meh wera Jumatan, mereka mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan pun yang gini wae gitu. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya sekelem Jumatan wae apik. Wong mesti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampeyan niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lho enggak tuh, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat, terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh dene. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh, nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ono ilmu nih ya marosdil apa kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak dong niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga, nggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang nggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha jari Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahir iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nah, aku seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yang ngaji titik. Nah, aku misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Wong alim yang ngono ngaji seneng. Yang kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obat ngono, yakin ngono. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoknya bener sidik-sidik.
Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu. Mujalasatul ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalasatul ulama utawa sowan matekno wong ngene tuh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Gue jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik lho maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa? Sing kalimatnya sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye? Takono. Aku yo guru pun mbek dukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. Nak jelas gak mandi. Mergo nak jelas kita bodoh nine. Ayo gumun mantra iku mesti gak. Wae rungokno tenanan kalimatnya terus ra jelas. Dukun-dukun dulu. Lu kok mandi? Nak jelas malah mandi. Mandinya tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa baru dadi wong soleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia maca hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama.
pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadli pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi, itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Ora eling tulisane eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane kudu dadi perdebatan, kok kaya iya kaya ora. Mugi barokah sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.